kepingin dadi wong sukses malah wong lanang kepala rumah tangga plompang-plompong ngarep para BLT karo PKH. Plompang-plompong kedadar kedodor lembara kelemburu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu semangat jawab uluk salamna abi doakan panjenengan sadayana engke uih ka bumi kengeng artos 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya rabbal alamin. Alimul sirri wa akhfa mustajibu du'awati Rabbi farhamna jami'a bijami'i salihati. Sareng salatullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin Bapak Warso juragan sapi. Mugi-mugi berkah rezeki. Kain batik kepotong kater. Istrina cantik gelangna seueur. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin. Sallu ala Nabi Muhammad. Pengantinnya belum saya singgung soalnya tegang banget dari tadi, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustazah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Rusdi Maulana sareng Ibu Nyai Rodotul Jannah yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmuna. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdul Aziz ingkang tansah kaula hormati nuninjih ingkang tansah kaula ta'zimi. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Haji Khairuddin SAG ingkang tansah kaula hormati nuninjih ingkang kaula cadong barokah doanipun. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Haji Nur Rahman ugi dumateng Bapak Kiai Haji Syuhada
ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos kepada sadayana para ajengan, para kiai yang tidak bisa kami sebut asma karimna, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati ugi ingkang tansah kawula mulyakaken. Kepada aparatur pemerintah desa Pamulian, wabil akhos kepada Bapak Kuwu panjenenganipun Bapak Tarsono beserta perangkatnya nyaeta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT ingkang tansah kaula hormati nuninjing kang kaula mulyakaken. Muga-muga berkana pangkat menjadikan maslahat lan tansah membawa manfaat. Allahumma. Wabil akhus kepada sahibil walimah, sahibil hajat panjenenganipun Bapak Warso oge Ibu Inah ingkang tansah kaula hormati nuninjing kang kaula mulyakaken. Muga-muga Bapak Warso sareng Ibu Inah sakeluargi ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhus kepada keluarga besan panjenenganipun Bapak Syamsi, Ibu Carsinah sakeluargi yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhus kepada pinangantin sakrimbit mempelai berdua Den Bagus Rustandi kadaupaken kalian Den Ayu Rumyati, yang mudah-mudahan pinangantin sarimbit mempelai berdua dijadikan keluarga yang ahlul ibadah, keluarga yang ahlul jannah, sumrambah kepada kita sadayana para jamaah. Allahumma. Wabil akhus kepada ketua panitia penyelenggara dan keluarga besar rekan-rekan pemuda yang telah menjemput saya dari Larangan ke sini selama perjalanan luar biasa, Masya Allah, mahalul qiyam tanpa henti. Saya juga mikir nih, insya Allah kayaknya kalau nih budak-budak nepi ke lokasi pengajian tuangna paling seur. Salna apa? Sedawane perjalanan solawatan terus luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat remaja-remaji kita yang luar biasa. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat, hasil maqasidana, jadi anak yang soleh solihah. Amin Allahumma. Amin. Wabil akhos kepada Ketua MUI Desa Pamulihan ugi dumateng keluarga besar Tanfidiah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Pamulihan ingkang tansah kaula hormati nuninjing kang kaula ta'zimi. Wabil akhos kepada Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser ingkang tansah kaula hormati. Tak lupa kepada keluarga besar Jam'iyah Maulid Simtuduror dari Pondok Pesantren Al Huda. Moga-moga tambah solawat, tambah mahabbah, moga-moga tambah syafaah. Allahumma. Kepada Ibnu IPPNU, tak lupa kepada santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan-prawan dang cepet to entuk suami, sing joko-joko dang cepet to rabi, sing duda randa enggal ulih ganti, sing tua-tua moga-moga pada cepet cepet enggal uli rejeki, enggal mangkat kaji. Allahumma. Tak lupa kepada sadayana keluarga Bapak Warso, keluarga Ibu Inah, dan kepada gelidik para rewang, tukang rajang-rajang, tukang iris-iris dodol jenang, tukang padang, tukang godok wedang, satetek bengek keteng pedangan. Tak lupa seluruh tamu undangan yang pada nangtung, pada ngadeg, muga-muga imane sing pada jejeg, sing pada lenggah geleasa, sing pada ahli ibadah. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat, ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaken innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manusia ieu makhluk nu sukana ngeluh. Ibu tahu ngeluh henteu? Bahasa Sundana ngeluh naon? Kah? Ngersula. Wah, sama Cilacap sarua. Ngarsula. Manusia ye sukana ngarsula, Bu. Dikasih makmur ngarsula,
dikasih BBM naik yang ngarsula, dikasih hujan yang ngersula, dikasih panas juga ngersula, giliran dikasih udan karo panas gone ngarani katanya hujan poyan. Sembarangan pisan ya manusia. Maka saya mau ngecek suara dulu nih, yang belakang di pertengahan sana. Assalamualaikum. Masya Allah. Sebelah kiri sana. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masih sadar? Kebagian snack ente? Ente kebagian? Ya Allah. Mulane mangkatnya nu gasik. Gasik tetep enggak kebagian snack. Masya Allah, punten pisan kalau Pak Warso bikin snack sampai 1550 ya hajatannya ente bati. Jadi walaupun teu kebagian snack, tapi kan daging lewian kurban masih aya. Masya Allah, jajan lewian pada Idul Fitri masih aya. Subhanallah, pertahankan. Sebentar iklan heula. Alhamdulillah ya mejanya gede. China cau cai mejanya gede, China cuma 2 wungkul ya tenan naon. Alhamdulillah manusia sukanya ngersula, dikasih aja bukannya terima kasih malah ngeluh. Hatur nuhun Pak Warso, mudah-mudahan iya 2 botol tanda makmurnya keluarga Bapak Warso sakeluarga. Allahumma jajan lewian Idul Fitri dipertahankan tenan naon Bu. Soalnya di Sarah Riyadhus Shalihin dijelaskan barang siapa meja rumahna ente pernah kosong, minimal aya 2 toples isi jajan nu enak, tapi diniatna kanggo nyuguh tamu, kangge nyuguh, jangan buat ngemil sorangan. Disiapkan toplesna buat nyuguh tamu. Aya nu mertamu entah enggak ada yang mertamu, tapi karena mejanya udah biasa aya toplesna, maka saben enjing malaikat rahmat rawuh ka rumahna panjenengan ngasih keberkahan kepada orang-orang nu suka nyuguh tamu. Allahumma. Maka walaupun Syawal sudah berlalu, Idul Adha sudah berakhir, masuknya ke bulan Safar, tetap meja rumahna diisi top, tapi jangan toples kos. Toples saya isina, justru isina nu enak-enak, jangan malah rengginang memes. Karunya malaikatnya mangan jajan alot Bu. Maka hari ini Bapak Warso sareng Ibu Inah oge Bapak Syamsi sesarengan istri alhamdulillah mengadakan pengajian hari ini. Tadi sudah berdoa, doanya Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati wala tazidid dhalimin illa tabaro. Surat Nuh ayat 17. Ternyata Nabi Nuh alaihissalam kagungan kebiasaan, kalau berdoa nggak lupa pasti mendoakan orang tuanya terlebih dahulu. Maka tadi Bapak Warso sesarengan Ibu Inah tos berdoa Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampurani dosa Bapak Ibu nekula waliman dakhala baiti mu'minan, lan tolong ya Allah ampurani dosane mukmin sing mertamu marang hajatku dina iki. Jadi panjenengan walaupun tegebagian senek ngajina sami nangtung berdiri, malah ia calikna calik praktis, bokong yang lemprak sikile atis. Tegebagian senek deh, ya Allah. Tenang saja, Pak Warso sudah berdoa bahwa dosa-dosa kita semua moga-moga diampura oleh Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma. Plus aya doa tolak balane tadi, doa tolak balana wala tazidid dhalimin. Saumpama aya orang rawuh di sini niat nantu sae
Na'udzubillah min dzalik, punya sifat dengki sama Pak Warso, lagi nggak suka sama Bu Inah. Ternyata umpamanya na'udzubillah min dzalik, ada orang di sini lagi pasea sama tetangga, ayah nu pasea sama tetangga, ayah sampai papasan di jalan tersaling sapa, ayah mana orang nah? Wala tazidid dolimin, tidak akan ditambah orang-orang yang berbuat dolim illa tabaro, kecuali kehancuran, kebinasaan untuk orang-orang yang suka berbuat dolim. Na'udzubillahi min. Ini kalau ngajinya semangat begini naik jam 9:30, kira-kira ini turun jam berapa? Kah? Jam hiji? Jam hiji apa jam 2? Jam 2 subuh. Masya Allah, naiknya jam 9:30, turunnya jam 2 subuh. Ya Allah, ngajinya 3 jam setengah. Sampai ngundang apa ngontrak? Hapunten Kiai, hapunten Kiai, Pak Kuwu, Pak Lurah dateng teu? Henteu. Oh ya Allah, moga-moga sakitna bisa ngelunturin dosa-dosana Pak Lurah, diberikan sehat walafiat, dijauhkan dari segala wabah musibah. Amin Allahumma. Hapunten Kiai, ini ibu-ibu bapak-bapak jamaah minta turunnya sampai jam 2 subuh. Emang di Pamulian aya Kiai ceramah sampai 3 jam setengah, aya Kiai? Aya? Saha? Nyong. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, min Allahumma. Mas Andi, Mbak Rumiati, ini pemanasan dulu biar ngantennya nggak tegang-tegang amat juga nggak tegang. Punten Pak Warso, Pak Kiai, sebenarnya saya dari tadi mah mau langsung ngejelasin bab nikah, tapi jujur wae Bu, saya lagi bingung mau cerita apaan. Wong saya kan bocah, namanya bocah kan belum pernah nikah, tapi saya diutus sama Pak Warso suruh ngejelasin bab nikah. Ini gimana ya Bu? Ibu-ibu di petengan ngajawab, ya terserah. Salahna undangannya ditampi. Ini undangannya Pak Warso saya tampi, insya Allah karena demi apa Bu? Sembarangan pisan yakin. Demi duit. Emangnya gue wanita apaan? Yakin baru ada ya jamaah ngece bunyainya ya, baru ada yakin wong Pamulian wungkul. Astagfirullahaladzim, katanya demi duit. Ngece, bukan demi duit tapi demi panjenengan sadaya. Saking cintana mumpuni sama orang Pamulian, dalan bosok butut tak lakoni. Ya Allah, lewat tengah halas enten nepi-nepi, dalan bosok kabeh. Ya Allah, sampai sini katanya demi duit, ngece pisan sampean. Paring ini sabar ya Allah. Sebentar, ya bawang. Makmurna desa Pamulian sampai besi aja woeh brambang. Ya Allah, tuh udah diingetin nih, nganti wesi bae tukule bawang, nganti wong Pamulian kora pada gede syukure. Ya Allah, kebangetan Bu, alhamdulillah. Pantesan dari tadi mata saya berkaca-kaca, bawangnya nang dhuwur.
Ini tanda suburnya desa kami, Desa Pamulian. Mudah-mudahan subur dunia akhirat ya Allahumma. Dijadikan warga Pamulian makmur dunia akhirat Allahumma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mas Andi, Mbak Yati, saya kasih tahu, ternyata nikah itu nikmat, cenah. Lah, kan saya belum pernah nyicipin. Tapi ternyata nikah itu 10%-nya nikmat, yang 90%-nya enak banget, cenah. Tadi saya diceritani sama Mbak Rumyati kemarin pas malam Rabu, malam pertama. Mbak Rumyati itu rasanya deg-degan, kemeranyas, pating kerembut rasanya. Ya iyalah, walaupun udah sah, udah halal, satu kamar sama laki-laki yang belum pernah ketemu sebelumnya, dan ternyata walaupun sudah sah, sudah halal, tetap Mbak Rumyati rasanya deg-degan, pating keranyas. Saking deg-degan groginya, katanya perutnya sampai mules tuh. Lama-lama kepingin kentut. Ya namanya di hadapan pengantin cowok kan gak enak ya kalau kentut. Akhirnya kentutnya dikimput-kimput. Kentut dikimput malah gak bisa diajak kompromi. Bunyinya panjang, tit. Mas Andi ngejawab, manis Pengantin baru, pengantin anyar, entut baunya nanas. Beda sama pengantin lawas, pengantin butut, apalagi bututan pengantin. Di dalam kamar Mbak Putri kepentut, tit. Mbak Aki ngejawab, lebar mangan batang apa? Tadi berangkat ngaji, jalanan kan gelap. Mbak Putri kesandung batu. Mbak Kakung bilang, matane pecicilan. Nggak inget dulu jadi pengantin baru. Tadi Mbak Rumyati kesandung karpet, yang kesandung Mbak Rumyati yang shock Mas Andi. Aduh dek, nu sakit nu mana? Nu sakit jempolna sing dilus-lus bokongna. Pengantin anyar entut bauna nanas. Tapi ternyata Mas Andi, Mbak Rumyati, nikah itu bukan hanya untuk setahun 2 tahun. Nikah itu bukan hanya buat salawasna, tapi nikah itu sampai akhir hayat, bahkan sampai akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Maka jangan sampai orang nikah salah niat, karena tujuan orang menikah yang pertama hajatu at-tabi'iyah al-insaniyah. Namanya orang nikah punya tujuan memenuhi kebutuhan naluri. Laki-laki punya rasa cinta kepada seorang perempuan, perempuan pun punya rasa cinta kepada seorang laki-laki. Eta namanya normal, tanda-tanda kekuasaannya Allah. Karena zaman sekarang, zaman ayeuna, gak usah ngetawain bahasa Sundanya saya, Pak. Ini saya udah pakai effort, pakai usaha, Pak. Orang Cilacap mau sedikit-sedikit belajar bahasa Sunda, abi tetiasa bahasa Sunda, Pak. Biasanya cuma salit-salit wungkul. Bapaknya dari tadi ketawanya ngece pisan soalnya. Hapunten Pak, kalau bahasana abi belepotan, soalnya ini masih tahap belajar. Bisa dihampurannya Pak. Alhamdulillah. Iya ngajina sampai jam 2 subuh. Bapaknya kuat. Sampai jam 2 subuh kuat. Ibuna sanggup. Wah, ibuna sanggup, bapaknya kuat. Saya orang melu-melu. Nafsi. Sallu ala Nabi Muhammad. Laki-laki punya rasa cinta kepada seorang perempuan punya rasa demen sama seorang laki-laki. Itu tanda-tanda kebesaran Gusti. Soalnya zaman sekarang, zaman ayeuna, banyak orang tenormal. Betulan Bu, kemarin ada namanya penyakit LGBT, maaf,
lesbian, gay, biseksual dan transgender. Eta penyakit menyimpang semua. Aya penyakit namanya lesbian, wong wadon demen nama wong wadon. Ya Allah, cesartina di depan wungkul, di depan sorangan, ketawanya paling banter. Maaf, lesbian itu penyakit seksual menyimpang, wong wadon demenan nama wong wadon. Aya lagi penyakit namanya gay, maaf, wong lanang demenan karo wong lanang, dina-dina pentung-pentungan. Sampean ketawa kunaon? Itu bukan penyakit baru, Bu. Dari zamannya Nabi Lut alaihissalam, kaumnya Nabi Lut wong lanang demenan karo wong lanang. Apa azabnya? Allah langsung menurunkan batu kerikil panas dari neraka untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang. Kalau di zaman kita sekarang ini sampai kejadian ayah anak laki-laki demenan sama anak laki-laki, berarti derajat kita manusia lebih asor ketimbang hewan. Hewan wae bisa membedakan mana laki mana perempuan. Contohnya pitik ayam. Tak aya ceritana jago demen nama jago, Bu. Di mana-mana jago ketemu jago malah tarung, betul? Itu sifat dasar naluri hewan. Jago ketemu jago dia tarung. Kenapa? Membuktikan kegentlemanannya, membuktikan kejantanannya, menunjukkan kelanangannya. Maka saking wajarnya dan normal ada jago ketemu jago malah tarung. Tapi kalau di zaman kita sekarang ayah laki-laki demenan sama laki-laki, derajat kita lebih asor ketimbang hewan. Kemarin di Citayam Fashion Week dibubarkan oleh pemerintah karena apa? Memang awalnya tujuannya baik. Di Citayam Fashion Week anak-anak muda yang putus sekolah mereka tampil berlenggak-lenggok layaknya model internasional yang awalnya adalah promosi UMKM produk di dalam negeri. Cuma salahnya di sana muncul kaum-kaum LGBT, bibit-bibit orang-orang yang punya seksual menyimpang. Sampai di sana ditemukan ada anak laki-laki yang berpakaian seperti perempuan, berlenggak-lenggok lenturnya ngungkuli wong wadon, is pokoknya tulang lunak bandeng presto semua. Sampai badannya ada yang penuh dengan tato. Lengan kanan tatonya gambar kadal, lengan kiri tatonya gambar tokek, dadanya tato gambar sapi, wetenge gambar buaya, sampai tato bawahnya perut gambar orai, kepalanya di bawah kloget-kloget. Sampai ketawa ngetawain apa, Ibu? Kan kalau sampai dicontoh sama anak-anak muda Indonesia bahaya, makanya dibubarin. Sampai-sampai anak perempuan di Citayam Fashion Week cara berpakaiannya pun sudah kelewat batas, kurangan bahan kabeh, Bu. Betul, sampai di sana pada kurangan bahan, cara berpakaiannya kalah sama buah. Buah aja sekarang di pasar pada pakai baju, apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan. Tadi saya masuk ke desa Pamulian, saya lihat ayat cecek tong-tolang pada jaketan. Tahu tong-tolang tuh? Anu nu pentilna nangka. Di sini nyebut naon? Tong-tolang mah beda sama gori. Nu paling kecil pentil, cara orang Cilacap nyebutnya di Cilacap pentil, di sini tong-tolang. Sakakana tong-tolang namana gori. Sakakana gori orang Brebes nyebutnya cecek. Orang Cilacap nyebutnya belum jadi nangka, jangan keburu jadi nangka. Nih, saya ulang. Nu masih pentil namanya tong-tolang. Sakakana tong-tolang namanya gori. Sakakana gori namanya cecek, orang Brebes nyebut, kalau orang Cilacap nyebut ketewel. Kalau udah tua namanya nangka. Nongkotok. Pak Bansero sameli ku campur melum bayari ora.
bercanda. Oh bukan Pak Banser, ya Allah, Anda jadi kambing hitam. Yang nyebut yang ini tuh pecinya anu berem. Oh ya Mas Slamet, ya Allah nggak usah ikut campur Mas Slamet. Ya nggak apa-apa, tadi cuma nyebut nangkatok, beda lagi maknanya kalau nangkatok, beda. Sampai di Pamulian tong tolang wae pada jaketan. Kalau tong tolang di Pamulian pada jaketan berarti kan tong tolangna beriman, tahu syariat, tahu aturan. Tapi kunaon malah tong tolana wong wadon tadi berongsong. Maka jangan heran banyak bayi dibuang di pinggir jalan, seueur bayi nu dibuang di alas. Bahkan kemarin baru ayah kejadian ayah bayi dibuang di tong sampah. Ketahuan sama tukang bersih-bersih jam 6:30 Bu pagi, dan ternyata langsung dibawa ke rumah sakit karena ternyata bayinya masih hidup, cuma digerumut semut Bu, dikerubutin semut. Memang keadaannya kritis tapi alhamdulillah ketolongan. Akhirnya polisi olah TKP karena dibuangnya di pusat perbelanjaan di mall Bu. Anehnya di mall kan rame, tapi dibuangnya di mall. Akhirnya Pak polisi olah TKP, ditemukanlah di CCTV, ternyata yang ngebuang bayi eta nu masih SMP 15 tahun, hamil di luar nikah. Saya nggak habis pikir ya, 15 tahun kok ngerti-ngerti nih cara ngelebok kena. Saya yang masih 26 tahun aja masih sepolos begini Bu. 15 tahun hamil di luar nikah, saking teganya ngebuang bayinya sendiri di tong sampah. Itu saya yang nggak habis pikir, 15 tahun kok sampai bisa berpikir kriminal seperti itu. Maka dibuangnya di tong sampah, tapi alhamdulillah ketolongan oleh petugas kebersihan. Tapi si anak SMP ini alhamdulillah sehat waras. Maka saya pernah bertanya sama kiai saya, Kiai, kenapa ya naudzubillah min dzalik, orang yang berbuat zina hamil di luar nikah, ketika dia lahiran gak ada yang nolongin, kenapa kok bisa bayinya sehat, ibunya juga selamat, padahal taruhannya nyawa kan namanya orang lahiran. Kok bisa ya tanpa ada rasa bersalah langsung dibuang? Saya bertanya begitu dan kiai saya ngejawab, itulah salah satu hukuman untuk orang yang berbuat zina. Walaupun dia seorang ibu tapi tidak merasakan menjadi seorang ibu. Karena kalau ibu yang betul-betul nikahnya sah menurut agama dan pemerintah, pasti ketika dia melahirkan begitu perjuangan luar biasa, maka dia bertanggung jawab menjadi seorang ibu. Tapi hukuman bagi orang-orang yang berbuat zina, dia melahirkan tidak merasa sakit, dan ketika membuang bayi pun tidak ada rasa iba, rasa kasihan sama sekali. Itu hukuman itu Bu. Na'udzubillahimin. Dan ini kejadian kemarin belum lama, anak SMP yang ngebuang bayinya sendiri di tong sampah. Bahkan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri pas aku nonton TV berita patroli. Tapi kan saya nggak ngebohongin sampean Bu, ini mah ceritanya asli, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ya masa patroli ngebohongin jenengan. Patroli itu kan kumpulan dari berita kriminal dari seluruh Indonesia. Maka saya cerita begini, bahwa alhamdulillah karena pengantinnya adalah santri, maka tradisi santri pun akan sangat terjaga. Namanya santri kalau udah mondok di pesantren, kadang-kadang gak usah mawi pulang ke rumah, malah orang tuanya suruh ngejemput, malah langsung biar jadi wali ketika anaknya langsung nikah. Biasanya nikahnya juga sama-sama dengan santri pondok itu. Itu namanya tradisi di pondok. Jadi mangkate ngaji, alhamdulillah pulang dapat istri. Dan walaupun nikahnya dadakan, tapi namanya santri kan udah nggak usah diragukan ilmunya. Santri itu sebelum ngaji ilmu udah ngaji adab terlebih dahulu. Maka panjenengan gak usah meragukan santri, namanya santri walaupun di pondok, apalagi pondoknya salaf, ngajine kitab ungkul. Tapi
tapi keluar dari pesantren. Walaupun di pesantren ngajinya kitab unggul, disuruh nyangkul ya pinter, meneti kelapa ya bisa, ilmu politik aja paham. Soalnya apa? Berkahna ilmu kiai. Tepuk tangan dulu dong buat pengantennya. Santri nu keprok utangna lunas kabeh, yang amina keras utangna seueur. Moga-moga rezekina nu barokah. Allahumma Allahumma. Jadi tujuan orang menikah yang pertama hajatu at-tabi'iyah al-insaniyah. Mas Andi, tujuan orang nikah adalah untuk memenuhi kebutuhan naluri. Maka rasa cinta yang normal dan bahkan tanda-tanda kekuasaan Allah harus dimanage dengan baik. Dengan cara apa? Orang berumah tangga harus punya pondasi yang kuat, harus punya kuda-kuda yang kuat. Maka yang pertama kata Nabi, pondasinya orang berumah tangga adalah tahabbub, saling mencintai. Tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Harus cintanya dasar iman. Kalau cintanya karena iman, niatnya berumah tangga adalah untuk ibadah, walaupun tambah umur, cinta nggak mungkin luntur. Maka Mas Andi, ingat kemarin hari Selasa di Jemasih, Anda di rumahnya pengantin putri, di rumahnya besan, Anda telah berjanji setelah akad nikah ijab kabul membaca perjanjian sighah taklik. Sighah taklik nggih Kiai? Ya saya tanya dulu biar mantep Bu. Kemarin Mas Andi baca sighah takliknya begini. Sesudah akad nikah saya atas nama Rustandi bin Bapak Warso berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Rumyati binti Bapak Syamsi dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Apabila saya terhadap istri saya tersebut meninggalkan istri saya selama 6 bulan lamanya, dan atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya selama 3 bulan berturut-turut, dan atau saya menyakiti badan jasmani istri saya, kemudian istri saya tidak ridho mengadukan halnya kepada pengadilan agama, kemudian istri saya membayar uang iwat, uang pengganti sebesar 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Jemasih Selasa 13 September 2022, tertanda uak 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 Andi. Tuh Mas Andi tos uak uak. Jenengan ketawa kunaon Ibu? Uak uak eta nu tanda tangannya Mas Andi. Berarti Mas Andi udah berjanji akan mendidik, melindungi tuh kan jadi kebablasan, diketawain mulu sih. Melindungi, tapi memang harus melindungi, itu udah jadi kewajiban suami sama istri. Mas Andi telah berjanji akan mendidik, melindungi, mengayomi dan melindungi. Barumyati dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Mas Andi bok nanti sewaktu-waktu jenang lagi cari ma'isyah, lagi kerja berangkat ke kantor, di jalan ayah gadis ireng manis, irungnya mincis, lambene tipis, kok meringis-meringis, nggak usah digubris. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, adem ayem tentrem sama istri sorangan. Karena naon, tanggung jawab seorang laki-laki berat. Maka seorang kepala rumah tangga, bahkan diceritakan dalam salah satu kitab, ketika kita kelak bangkit dari liang kubur, ketika yaumul ba'as, maka setiap kening kita, di setiap jidat kita akan muncul nama bapak kita. Walaupun ibu kita yang hamil, tapi tetap yang namanya jidat kita kelak ketika bangkit dari liang kubur akan muncul nama bapak kita. Berarti tanggung jawab laki-laki berat.
Maka untuk membangun yang tahabbub, yaitu pondasi saling mencintai, maka Islam membolehkan laki-laki memilih, seorang perempuan menentukan. Apa kata Nabi? Pertama, lima liha, wong wadon dipilih dinikahi sebab itu perempuana bisa nyambut gawe, cemekel kerja, syukur si perempuana anake wong su benghar. Loh, mumpuni kok milih kok wong sugih, mengko sing melarat karo sapa? Sing melarat karo sing sugih. Loh, yang namanya milih, jangankan putri panjenengan, saya aja kalau nikah saya milih. Ya iya dong. Kalau nggak milih, cuman sedatangnya ada, ya datangnya gerandongan nyangan-nyangan, kan repot. Umpama nih, na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik, saya dapat suami gerandongan nyangan-nyangan, bukan hanya bapak ibu saya yang nggak ikhlas, panjenengan pun nggak ikhlas, Pak Kiai pun nggak ikhlas, pakai ngebatin, ya Allah, mumpuni milikku gerandongan nyangan-nyangan. Maka kiai saya ngendika, namanya santri sebelum usia 27 tahun jangan terburu-buru nikah terlebih dahulu. Sebab apa? Karena sang kiai kami mengatakan santri sebelum usia 27 tahun jangan terburu-buru nikah adalah untuk ngabdi di masyarakat. Amilun bil ilmi, supaya punya amal bisa dielmoni, punya ilmu bisa diamalkan. Maka namanya santri udah mondok lama harus ikut ngabdi di masyarakat. Maksud kiai kami begitu. Jadi saya, ya gimana? Oh ya Pak Kiai, Pak Ustadz udah nebak. Sekarang mumpuni 20 genep tahun, berarti 1 tahun deui. Terima kasih. Akan saya pikirkan terlebih dahulu karena cita-cita saya masih panjang. Yang pertama baru lulus S1 dan cita-cita saya mau lanjut S2 terlebih dahulu. Walaupun saya ngaji sama Pak Kiai, tetap saya akan teruskan ngaji saya sebagai seorang santri. Yang kedua, saya punya cita-cita memberangkatkan haji bapak ibu saya. Jadi udah ngedaftar, cuma masalah dipanggil itu kan hidayah juga Bu, manusia pilihan. Jadi alhamdulillah udah ngeberangkatin umroh bapak ibu saya, itu juga wasilah hadiah dari Indosiar. Kan jenengan dulu ngedukung saya lewat SMS tuh tahun 2014, tapi kan gak saya balas wong masuknya SMS ke Indosiar. Alhamdulillah wasilah SMS panjenengan ngedukung saya juara 1 lomba dai tingkat nasional di Indosiar. Hadiahnya memang waktu itu 100 juta, umrohnya 1. Tapi walaupun adanya 100 juta, bapak saya ngedukung SMS anaknya, utangnya 300 juta Bu. Betulan saya ngomong. Akhirnya saya pulang dari Indosiar, itu duit 100 juta buat nyarutang. Masih kurang. Dan masih kurang, tapi alhamdulillah udah mulai kami waktu itu udah kami cicil Bu tahun 2014. Tapi walaupun nyarutangnya belum lunas, ternyata umrohnya 1. Akhirnya ibu saya dulu tuh yang saya berangkatin umroh. Bapak saya protes, mumpuni kan bapak yang mulang kamu biar bisa ceramah, lo kok malah ibumu singkon mangkat dingin. Saya ngejawab, lah kan surga di bawah telapak kaki ibu, bapak kan yang ngajarin saya. Oh ya lupa saya. Udahlah bapak ikhlas, moga-moga besok ada rezeki bapak yang berangkat umroh ya, saya aminkan. Doa bapak saya dikabul Bu. Akhirnya 2017 saya disuruh mewakili Indonesia, hanya tingkat nasional tapi tingkat Asia. Lomba dai 4 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Alhamdulillah juara hiji deui Bu. Oh ya, makasih keprok tangannya. Berasa kayak jadi merpati dikeprokin.
Alhamdulillah juara hiji deh ibu. Saya juga nggak nyangka waktu itu, nggak lewat SMS tapi mutlak penilaian dewan juri. Saya aja mikir saya udah masuk aksi Asia jadi alhamdulillah pak. Bocah cilik ireng merongos deh untune. Ngaji belum seberapa, baru juga ngalong santri kalong di pesantren. Disuruh lomba tingkat Asia. Udah masuk aja udah alhamdulillah, juara 1, bonus saking ngarsane Gusti Allah, hadiahnya 150 juta buat nyarutang yang dulu. Alhamdulillah masih 50 udah disarutang lunas. Tapi kan umrohnya 2, bapak saya berangkat, ikut saya berangkat soalnya umrohnya 2. Jadi ini lagi ngumpul-ngumpulin buat berangkat haji. Maka Pak Warso yang pengertian, saya lagi buat ngumpul-ngumpulin. Apa-apa juragan sapi ini. Pak Warso langsung pucat. Bercanda Pak Warso, ya Allah tenang saja, saya suka guyonan. Moga-moga saya, bapak ibu kami dan panjenengan semua diberkahi oleh Allah kesempatan berangkat haji ataupun berangkat umroh kanthi membawa manfaat barokah mabrur amin Allahumma amin Allahumma. Maka alhamdulillah saya nggak menyalahkan adat, karena adat di Sunda memang anak perempuan payu lakinya gasik. Payu laki ya yang nyebutnya ya, betul ya? Ya saya kemarin dapat bahasa payu laki itu di Indramayu. Padahal di Indramayu kan Jawa Barat ya bu ya. Di sini masih Jawa Tengah tapi ada bahasa payu laki. Orang Cilacap bilang payu rabi. Tapi memang saya nggak menyalahkan adat, karena memang di daerah Sunda 19 tahun itu sudah sangat wajar dan umum, nggak apa-apa. Tapi menurut saya ini bisa jadi percontohan 19 tahun insya Allah sampun cekap, daripada nun sewu nggih ya masih 16 tahun 17 tahun. Tadi mudah-mudahan bisa jadi penyemangat ngendika kiai kami namanya santri sebelum usia 27 tahun menikah supaya ngabdi dulu di masyarakat supaya benar-benar manfaat. Lah emang kalau udah nikah nggak manfaat, cuma beda lagi tanggung jawabnya, kan begitu ya bu? Apalagi ibu rumah tangga, namanya seorang perempuan istri, masya Allah Mbak Rumyati, jenengan kudu siap. Namanya istri dari pagi sampai ke pagi lagi dina-dina pegawaian bungkul. Makhluk Tuhan yang sibuknya ngungkuli presiden, cerdasnya ngelewatin insinyur, itu ibu rumah tangga. Bayangin ibu rumah tangga setahun anaknya 4. Ini kucing apa marmut? No gede digendong di pundak sini, yang depan anak yang kecil sambil ngempeng. Bisa iya sampai anak sambil ngepel gasruk tangannya sambil ngerajang bawang. Masya Allah, namanya ibu rumah tangga tuh dari pagi sampai pagi lagi rikat-rikat tuh ngopeni bocah asa-asa sampai gerabang ngumbai pakai bocah sekolah bareng kesal saya bengine mau gelem melumah. Namanya seorang perempuan, Masya Allah, namanya istri tanggung jawabnya besar. Maka Mas Andi kudu paham bahwa nisa hukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah. Istrimu adalah tempat bercocok tanammu, maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kau kehendaki, dan kerjakanlah amal soleh untuk dirimu dan bertakwalah kepada Gusti. Bu Nun apakah? Apa Nun? Ini orang Sunda apa orang Jawa? Jenengan orang Jawa bu. Kan di Pulau Jawa kita, sampai Jakarta aja masih Pulau Jawa. Cuma bahasanya agak sedikit Sunda nggih. Kalau orang Sunda itu dipanggil kan jawabnya ibu-ibu, jawabnya kah. Ini di sini Nun. Bagaimana cerita? Orang Sunda dipanggil jawabnya Nun. Udahlah nggak apa-apa. Di sini adatnya dipanggil jawabnya Nun. Oke lah nggak apa-apa, tapi yang kompak jawabnya Bu. Nah kan mantep melek kabeh.
Ya masih saya diundang jauh-jauh dari Cilacap lewat alas jalan butut kabeh. Sampai sini saya ditinggal turu. Assalamualaikum. Bu. Bu. Kita wong wadon di dalam Al-Qur'an disebutnya sawah, ladang, kebun, tegalan, tempat bercocok tanam, guys. Oh, tenang, tenang. Ini bukan ayat Quran untuk merendahkan derajatnya wong wadon. Justru itu ayat untuk ngangkat harkat martabatnya seorang perempuan. Perempuan digambarkan sawah karena sawah adalah tempat untuk menghasilkan. Sawah biar hasil panennya bagus kan kudu di rumah. Nggak cuman asal dipaculin, Pak. Biar sawah panennya bagus, pilihkan bibit yang unggul, pupuknya yang berkualitas, tukul suket harus diwatun, kurang air harus dialirin. Wong wadon itu harus dibanyoni, Pak. Dibanyoni di sini nyebutnya naonnya? Kakak? Yan. Kayak bahasa Jerman baik, Bu, angel banget. Dicayan, lagu. Dicayan. Oke. Wong wadon eta ieu. Ieu. Eta. Wong wadon iku harus dicayan, Pak. Dicayan eta dibanyoni. Dibanyoni itu dicayan. Maksudnya dicayan, dialiri cai, eta maksudnya dialiri ilmu, dialiri kasih sayang, dialiri pendidikan. Maka sekali-kali, Pak, ieu wong wadon pamulian dijak ke mall. Betul? Jangan dina-dina dialas wae. Tadi saya salaman sama ibu kerasa kayak salaman pakai parut. Allah karim. Sekali-kali dijak, gak usah ke mall, digawa Alfamart juga seneng. Betul, Bu? Sekali-kali wong wadon disenengin, Pak, dijak ke mall, shopping, rebonding, balancing sepuring. Sekali wong wadon disenengin dijak ke salon, bukan salon ampli. Salon kecantikan, disuruh pedicure, manicure, aja taunya cuman kukur-kukur bungkul. Wong wadon, saya itu diarani tiang estri walaupun sawah, tapi sawah adalah tempat untuk menghasilkan, kudu dirawat, dikasih pendidikan, diajak ke muslimatan, disuruh ikut fatayatan. Ini namanya dialiri cai, dialiri ilmu. Maka seorang laki-laki memilih wong wadon karena sugih, karena bengharna, karena eta anaknya wong sugih, boleh milih. Jangankan buat nikah, beli kipas angin bae milih. Tuh, kipas angin di pamulian kan malah bisa tawasul sendiri, tahlilan. Kipas angin aja pada beriman di sini. Malam Jumat Kliwon pada tahlilan, kipas anginnya kan ngikut. Sallu ala Nabi Muhammad. Beli kipas angin wae milih yang bagus, berkualitas, yang awet, tahan lama, syukur bergaransi. Apalagi milih istri. Dipilih karena sugina. Kanjeng Nabi ketika muda belia, usianya 25 tahun saja, belum mengkhitbah seorang wanita istimewa, Sayyidah Khadijah. Ternyata Sayyidah Khadijah statusnya pada waktu itu janda 2 kali. Tapi janda bukan sembarang janda, beliau janda terhormat. Pertama, berangkat dari keluarga yang baik-baik, keluarga terhormat. Yang kedua, beliau janda saudagar kaya raya, randa pinter golek duit. Independen. Yang ketiga,
beliau walaupun janda tapi sangat menjaga marwahnya sebagai seorang single parent. Dan yang keempat, walaupun beliau janda tapi janda terhormat karena janda ditinggal wafat. Jadi 2 kali menikah, suaminya Sayyidah Khadijah yang dulu itu meninggal terus Bu, maka disebutlah janda terhormat. Maka di sini ada janda kah? Bahasa apa itu? Saya berasa ngaji di planet Mars ini. Enggak tahu saya mah bahasanya jenengan. Saya taunya seueur banyak. Sini nyebutnya apa? Ngerak. Lama banget janda nyampe ngerak. Allah Karim. Apa-apa tadi? Merak. Berak. Kakak. Berak. OP pakainya P. B. Berak. Ngono lah karepe. Angel aku ngomong bahasa planet Mars. Saya tahunya seueur. Ada bahasa bu. Rak. Oh, ngomong pakai bahasa pemulihan pakai tenaga dalam ya Bu ya. Bu. Apa mendelik-mendelik ini mata saya. Seueur wae ya Bu ya. Jadi di sini banyak janda. Banyak janda. Ngomongnya banyak bae lah, jangan berak, angel aku ngomong. Ada di riwayat hadis riwayat Abu Dawud, Kanjeng Nabi itu ngendikaaken kelak di akhirat ketika beliau ngebuka pintu sorga, ada yang tiba-tiba nyelonong masuk. Jadi Kanjeng Nabi aja baru buka ada yang nyelonong, kagak sopan banget kan? Siapa tuh yang nyelonong? What is nyelonong? Nyelonong is emblodos. Emblodos is nyeruntul. Nyeruntul bahasa Sundanya naon? Sarua. Nyeruntul. Ternyata yang nyeruntul eta seorang ibu rumah tangga yang pipinya kehitam-hitaman, tangannya kapalnya kandel kasar. Itulah seorang ibu-ibu kalau naik motor ritingnya kanan belok ke kiri. Bukan sembarang ibu rumah tangga, dia seorang janda yang ditinggal wafat oleh suaminya dan memutuskan untuk tidak menikah lagi, khusus dia cari nafkah untuk ngempani anak-anak yatimnya. Dia kelak di akhirat berhak masuk surga dengan cara nyeruntul. Mantep nggak? Keren nggak? Keren, tapi kan janda. Di sini ya janda. Tapi jandanya kalau janda cerai, janda pegatan mah nggak ada urusan. Ini jandanya khusus, janda yang ditinggal wafat tapi memutuskan gak nikah lagi, dia cari nafkah. Soalnya kalau janda cerai, maaf nih, cerai kan ada mantan suami, ada mantan istri. Walaupun ada mantan suami, ada mantan istri, nggak ada mantan anak. Maka bapak biologisnya tetap wajib ngasih rezeki nafkah sama anak-anak kandungnya. Atau ada seorang janda karena ditinggal wafat oleh suami kemudian kok nikah lagi, maka suami yang sekarang kan wajib ngasih nafkah kepada istrinya. Maka yang khusus ini kelak di akhirat masuk surga dengan cara nyelonong nyeruntul blodos. Itu janda ditinggal mati kayak pitik bae mati, ditinggal sedo wafat meninggal mati kayak ayam bae mati. Maka Sayyidah Khadijah memang janda terhormat Bu. Akhirnya karena janda terhormat ya Kanjeng Nabi nyiapin mahar fantastis dong. Maharnya fantastis disiapkan oleh Kanjeng Nabi untuk mengkhidbah Sayyidah Khadijah. Artinya apa? Memang Kanjeng Nabi ngendikaaken hadis sahih, 5 liha wong wadon dinikahi sebab karena sugihna, karena pinter cari duit boleh, tapi jangan jadi prioritas utama. Karena ketika seorang laki-laki hanya memilih perempuan dinikahi sebab hanya karena sugihnya, khawatirnya ketika dia berumah tangga terbentur ada masalah di dalam keluarganya, pasti sing wadon ngomongnya jelek-jelek, bahasa Sundanya apa? Goreng. Goreng.
pasti istina ngomongna goreng. Mesti sing wadon ngomongnya elek. Kenapa? Yang perempuan ngedumehin sugih, si laki nggak mau kerja cari maisha. Ketika terbentur masalah, pasti istina ngomongna goreng. Pak, jadi suamina aku nggak usah kakin pola lah, nggak usah kebanyakan pola. Ingat bapak nikahin saya kan cuma modal kolor-kolor wungkul. Coba laki-laki dibegitukan sama istri pak, nalangsan te, nalangsan te, nalangsa si bapak ngajak modal kolor-kolor wungkul tapi kan ayah isina. Akhirnya keluargana pasea terus gara-gara naon? Gara-gara sang suami hanya memilih sugih sing wadon tanpa mempunyai dasar effort usaha. Jadi walaupun seorang laki-laki, maaf nih ya, dari keluarga nggak punya, tapi memilih seorang perempuan sugih, ya kudu punya dasar, ilmunya kudu lebih pinter, agamanya, imannya kudu lebih kuat ketimbang si perempuan. Supaya apa? Nggak disepelein. Ketika seorang laki-laki sampai digentak, disentak, dibentak sama istri, hilanglah karisma dan wibawa seorang laki-laki. Karena apa? Kehormatan bagi seorang kepala rumah tangga adalah bisa cari maisha, bisa kerja nyambut gawe. Dan laki-laki harus punya dasar ilmu, dia punya effort. Harus betul-betul seorang laki-laki effort, tahu effort ente? Usaha. Iya, karena istrinya anaknya wong sugih, laki-lakinya kudu lebih pinter, imannya kudu lebih kuat, dia harus punya usaha, dia harus cerdas. Maka sampai seorang laki-laki kepingin dapat anaknya wong sugih kok nggak mau kerja, kepingin dapat anaknya wong sugih tapi nggak ngalim, ya maaf, cara anak santri disebut jununu fununu, wong edan kue pirang-pirang. Edan bahasa Sundanya naon? Edan eta naonnya? Gila. Bahasanya benar-benar mumet saya bu. Kalau bahasa Sunda asli kan gelonya mapunten. Kalau sini naon? Burung. Manuk, burung. Saya baru paham. Ternyata burung itu gelo. Nanti saya sampai rumah ditanya sama bapak ibu saya, mumpuni ngaji di Pamulian dapat apa? Burung. Ya wis lah, saya manut bae lah. Jununu fununu, wong burung tuh macem-macem, banyak. Apa itu orang burung? Kepingin orang burung. Apa itu orang burung? Kepingin sugih nggak mau kerja, burung. Pengen jadi wong alim nggak mau ngaji, burung. Pengen jadi orang sukses gak mau prihatin, burung. Kepingin selamat akhiratnya gak mau sholat, burung. Pengen jadi wong pinter gak mau sekolah, burung. Laki-laki kepala rumah tangga kepingin jadi wong sukses, malah wong lanang kepala rumah tangga plompang ngarep para BLT karo PKH. Blompong, kedadar, kedodor, lembara, kelemburu, jununu, fununu, burung. Maka namanya manusia harus punya effort, punya usaha, apalagi laki-laki. Karena wibawanya seorang laki-laki adalah cari maisha. Maka boleh syukur dapat wong wadon sugih.
Tapi sugi yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi tidak hanya secara materialnya saja, tapi sugi hatina. Contoh Mbak Rumyati, ya Allah, maaf nih matanya udah 5 watt Bu, udah dari kemarin Selasa. Selasa jadi rumahnya pengantin putih dalam dan juga pengajian. Jadi dari kemarin ini Selasa, Rebo, Kemis, Jemuah, malam malam Jemuah niki 4 hari ya Allah begadang. Ya tenan naon. Senyumnya aja udah mencurigakan. Lanjut enggak? Lanjut Mas Andi. Sampai jam 2 subuh. Katanya jam 2 subuh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Seorang perempuan dimaksud sugi oleh Kanjeng Nabi bukan hanya secara hartanya. Begini Bu suginya. Ibu nih atau Mbak Rumyati, ibu-ibu suami pulang dari kantor Kuala Lumpur. Suami pulang dari kantor Kuala Lumpur, atau ya udahlah kalau Kuala Lumpur kan jenengan terlalu tersinggung. Pulang dari pasar, dari dagang, kok suami wajahnya murung. Ibu bisa jadi orang yang sugih hatina, bilang Pak, namanya dagang, namanya usaha, ada untung aya rugina. Kalau untung wae nanti orang sugih kabeh, nanti yang beli dagangan saha. Sekarang lagi kurang untung tenanaon Pak, yang penting lebih banter zikirnya, lebih banter solawatnya, sholatnya jangan sampai ketinggalan Pak, biarpun dapatnya dikit yang penting barokah. Nah tuh namanya wong wadon sugih Bu, mampu memberikan semangat sama suami, itu namanya sugih yang betul-betul sampai rumah bapak pun jadi senang ketika ibu dicarikan duit. Disambutlah suami pulang dari kantor Kuala Lumpur dengan hati bahagia, senyum cerah ibune. Jangankan kesel Bu, badan remek awake pada lara pun hilang seketika. Betul Pak? Jangan ada uang abang di sayang, gak ada uang abang di. Tuh kan pinter nendang si ibu mah. Saya tadi diceritain sama Bu Ina, sebelum Pak Warso sukses begini, dulu pernah Pak Warso cuman pegang duit 20.000 Bu. Saya dicerita nih tadi sama Bu Ina, dan ternyata Bu Ina dikasih duit 20.000. Pak Warso bilang begini, ayang embeb. Bu Ina ngejawab, iya Mas Al aliran listrik. Ayah naon Pak? Begini Bu, Bapak minta maaf pisannya belum bisa ngecukupin kabeh kebutuhan keluarga, malah ya Bapak cuma megang duit 20.000 unggul. Moga-moga iya 20.000 karena halal bersih, insya Allah jadi barokah buat keluarganya Bu. Apa jawabnya Bu Ina? Tenan naon Pak, gak usah mawi minta hampura, abis seneng demen pisan deh bojo ireng kayak sampean. Bangga Bu punya bojo ireng, bangga. Wong ireng itu banyak keunggulannya Pak. Sepisan keunggulannya wong ireng tahan lama. Yang kedua anti gores, gak gampang lecet. Yang ketilu orang ireng itu banyak keunggulannya, yaitu alhamdulillah wong ireng gak gampang luntur Pak. Habis kehujanan ya ireng, di bawah lampu tetap ireng. Insya Allah Pak, kalau Bapak ireng terus nggak ada yang ngelirik Pak, saya malah seneng, hati saya ayem. Seben Bapak pulang dari ngejual sapi ngarit barangan, saya salaman sama jenengan, kerasak ke salaman sama parut Pak. Tapi saya ngaji sama Pak Kiai, orang semakin kasar kapal tangannya, tanda semakin bersih rezeki menungsakui mau. Tak syukuri Pak, insya Allah ini 20.000 bisa ngebahagiain, bahkan bawa barokah buat keluarga. Pak Warso nangis terus ngerangkul Bu Ina. Pak Warso bilang, ya Allah Mak, aku orangnya anak dua bojo paling ayu sengalam jagat raya pemulihan. Ya Allah, hatur nuhun Mak,
Udah mau setia sama nyong. Syukur eta 20.000 bisa buat seminggu ya mak. Wina ngejawab insya Allah. Iya 20.000 bukan buat seminggu pak, tapi bisa buat setahun. Buat beli tanggalan kalender pak. Ternyata Bu Ina malah lebih pinter. Tuh namanya wong wadon sugih, Mbak Rumyati. Wong wadon sugih tidak hanya duitnya, tapi mampu punya jiwa yang bijaksana. Dipilih wong wadon karena suginya, maka pondasinya harus tahabub, saling mencintai. Tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, pondasi orang berumah tangga adalah ta'awun. Ta'awun artinya kerjasama, seia sekata, seiring sejalan. Maka kata Nabi, kun kal yadain wala takun kal udhunain. Orang berumah tangga, contoh lagu yuk rukunya tangan, jangan sampai macam kuping. Bu, tangan kanan sama tangan kiri beda apa sarua? Beda, tapi walaupun beda, kompaknya luar biasa. Buktinya tadi Bu jalan berangkat ngaji, tangannya limbean gentenan. Tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalahin mundur ke belakang. Sawang sula yang kiri maju ke depan, yang kanan ngalahin ke belakang. Makanya kelihatan indah sebab mau gantian. Coba nanti pulang ngaji tangannya nggak ada yang mau ngalah, maju bareng Bu. Kayak vampir. Nggak cantik. Lah Kanjeng Nabi menggambarkan Mas Andi dan Mbak Rumyati disuruh kayak tangan kanan di depan, tangan istri istri di belakang, suami kerja, istri di rumah. Istri di rumah ngapain Mbak Rumyati? Sholat sunat, tadarus Quran, baca sholawat, ke rumah anak, didik anak, masak enak. Iya Bu, jangan ketawa, emang begitu. Maka seorang istri gak usah mau ikut kerja. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan, apalagi wong wadon bisa kerja. Wong gak kerja saja, cuman tahu puasa Ramadan, cuma tahu sholat 5 waktu, puasa sunnah gak pernah. Sampai-sampai puasa sholat sunnah pun gak pernah. Tapi taunya takdim bekti sama suami, cuma bikin wedang kopi. Tapi suami ridho dan ikhlas, senang hati suami, maka kelak di akhirat masuk surga dari pintu manapun, silahkan tinggal milih. Mantep nggak? Mantep nggak? Tuh namanya istri, apalagi bisa kerja lewih ngerewangi pundi-pundi seorang suami cari maisha, tambah-tambah pahalane. Maka kalau ada seorang perempuan Pak, Masya Allah, wis pinter golek duit, kerjane cemekel, itu wong wadon sing luar biasa, malah bisa-bisa ora butuh wong lanang. Kebablasan kan? Ini pentingnya seorang laki-laki harus punya iman dan ilmu yang lebih pintar ketimbang wong wadon. Jangan sampai wong wadon minteri wong lanang Pak. Apalagi ucapan randa, status janda, single parent, cari duit sendiri, ora kuat dikuat-kuat nak. Salah apa? Dandani gendeng bocor bisa, menati kelapa pinter, kontandur bisa, golek duit sendiri mampu, kesamber bledek ke surip. Karena apa? Dia ingat punya anak-anak yang jadi tanggung jawabnya. Maka seorang perempuan itu bisa bahaya. Maka memang kayak dene tulang rusuk, bengkok, terlalu keras ngone nekuk ya salah, terlalu lemah lembut pun juga salah. Maka seorang laki-laki harus punya imannya lebih kuat, ilmunya kudu lebih pintar supaya mampu mengarahkan seorang perempuan. Dan kita buat seorang perempuan jangan punya prinsip dume anake wong sugih, dume pinter, ngedumein wong lanang. Qalilul syukriha li zaujiha. Salah satu sebab wong wadon dadi penduduk neraka karena sedikitnya syukur atas suaminya sendiri, bahkan suka madak-madakna, nyamak-nyamain, membanding-bandingkan suami sendiri sama suami tetangga. Hukumannya neraka jahanam gepak ge. Baru denger anak wong lanang kompak. Si baba ngejawab enggak sambil ngebatin turung kena.
Maka seorang istri gak usah mawi kerja pun udah dapat rezeki di rumah. Apa rezekinya? Barum Yati, nyuci satu celananya Mas Andi dapat ganjaran 1000 pahala. Alhamdulillah. Padahal ibu tiap hari nyuci celananya bapak sehari 17. Berarti tiap hari pahalanya 17.000. Alhamdulillah. Syaratnya satu, nyucinya yang ikhlas, jangan sambil gerenyem. Nyuci baju sambil gerenyem nih, katok kotor kabeh. Baru ganti kotor deui, wong lanang pada pengertian orang ngerti apa sih iki? Listrik mundak, BBM mundak, bocah dolanan pulsa kuota boros pisan. Kondangan pirang-pirang, durung kondangan gue kaki warso kayak iki. Mau isuk kawe duit mau 20.000 gue belanja berak cukup, duit 50 gue ngapa zaman saiki. Wong lanang ora pada becus nyambut gawe. Kalau ngerenyem dosa, biar jadi pahala nyucinya sambil istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 20. Masak sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 20. Nyambel jangan ketinggalan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai layai mencolot. Astagfirullah. 20. Anak mau tidur biar tidurnya tenang, gak ngimpi jelek, dilus-lus sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 20. Anak udah tidur, giliran suami. Astagfirullah. Tangan kanan di depan, tangan kiri di belakang, digambarkan tangan nih. Udah guyup rukun, kompak. Ya Allah, guyup rukunnya tangan kanan kiri. Tangan kanan gatel, gak disuruh tangan kiri ngegaruk yang kanan. Sawang sunan yang kiri kecokot nyamuk, nggak mau diperintah yang kanan ngegaruk yang kiri. Tangan kanan kiri gatel bareng mau kukur-kukuran. Ya Allah, so sweet banget. Tuh orang suami istri digambarkan bagaikan tangan kanan kiri. Mas Andi lagi nggak di rumah, istri ternyata di rumah lihat sapi, kok sapi ini bengak-bengok baik. Berarti minta di cariin rumput ngarit ya. Di sini masih ada ngarit nggak? Ayo wong wadon ngarit di dia. Ayo solekah. Saking solehana sampai solekah. Sawang sulna Mas Andi. Nanti sewaktu-waktu Mbak Romiati lagi masak tuh di dapur, Mas Andi juga ikut ke dapur, ikut ngerajang bawang apa motong cabe sambil ndulit. Dulit sambel. Ngaji salah paham mulu dari tadi. Supaya kayak tangan dah kompak guyup rukun. Cintanya tangan kanan kiri nggak diragukan lagi. Tangan kanan tugasnya barang bagus, jabatan tangan, ngacung, nerima barang, ngasih barang, sopannya pakai tangan kanan. Betul? Tapi lebih sadar dari tangan kiri. Tangan kiri bagiannya cleaning service, bagiannya pembersihan. Jangan salah, walaupun tangan kiri bagiannya cleaning service, tangan kanan sayang banget sama tangan kiri, Bu. Bukti nyata tangan kanan yang kerja, tangan kanan cari duit, tangan kanan beli gelang yang pakai tangan kiri. Untung bukan gelang emas. Coba kalau pakai gelangnya pengantin, waduh, mesti kabarnya di YouTube judulnya Ustazah mumpuni pamer gelang. Tangan kanan yang kerja, tangan kanan cari duit, tangan kanan yang beli jam, yang pakai tangan kiri. Untung bukan jam mahal, tapi hidup jamnya tenang aja. Tak tengok dulu, jam 11 kurang. Nengok aja be, ya Allah. Tangan kanan yang kerja, tangan kanan yang cari duit, yang pakai barang mewah tangan kiri. Nggak pernah saling pasea. Saya nggak pernah lihat tuh ada tangan kanan sama tangan kiri pasea.
jiwit-jiwitan sampai tukaran taburan nggak pernah saya lihat, apalagi sampai samping saling tinju, nggak ada Bu. Kenapa? Tahu tugas dan kewajibannya masing-masing. Suami istri digambarkan Kanjeng Nabi disuruh kompak guyub rukun, cintanya bagaikan tangan kanan tangan kiri. Saya lihat wong lanang-lanang pamulian ireng-ireng kabeh. Ini bukan menghina Pak, bukan body shaming, tenang. Ireng kulit Anda kelak di akhirat buat saksi bersihnya rezeki panjenengan. Cuma lihat wong wadone, masya Allah skincarean kabeh Pak. Saya mau ke denok montok ini pakai kol-kolah kubro. Dalam wong wadone ayu banget, berarti kan sukses. Suami pamulian memakmurkan istrinya. Lihat ibu-ibu ya Allah, jenengan baju pitung lemari. Kenapa pitung lemari? Muslimatan bikin seragam, fatayatan bikin seragam, marhabanan bikin seragam, dibaan gawe seragam, yasinan bikin seragam, sampai mahalul qiyam buat acara yasinan talan di masjid pun bikin seragam jenengan. Sampai-sampai nganter anak sekolah yang sekolah anak sing seragaman mamane. Arisan bikin seragam, ngerumpi dibikinin seragam. Belum PKK senam goes bikin seragam. Wong wadon ki kegiatane gawe seragam Pak. Deleng wong lanang ya Allah bajune kawit 2017. Itu aja baju multifungsi. Buat hajatan, kondangan, takziah, jumatan, RT-an sampai kemarin adol pitik maring pasar. Klambine kue baik. Be gambar partai. Sirada mending gambar partai. Kadang-kadang gambar obat semprot. Nggak pernah protes wong lanang. Lihat ibu nama masya Allah gelang selangan-langan kabeh tadi saya lihat. Masya Allah. Lihat bapak-bapaknya terima ya model sarungan pakai baju koko kubluk. Saya lihat juga nggak kepengin. Makanya Bu, beliau-beliau ini bapak-bapak masya Allah tanggung jawabnya begitu berat. Anda sudah dipercantik, maka seorang istri pengertian baru rumyati nanti kalau pengantinnya sampai kelalen. Istri udah dibikin cantik sama suami, ibu yang lebih pengertian keluar rumah ke Arab-Araban, di dalam rumah ke Barat-Baratan. Itu kewajiban. Keluar rumah sepantasnya, bukan berarti wong wadon keluar rumah rewot-rewot nginang lambene tekan kuping, bukan. Kalau sampai begitu namanya Anda menjatuhkan pamor suami, nanti dikira suami nggak bisa ngerawat jenengan. Keluar rumah sepantasnya lah, dandan hanya tipis-tipis saja. Tapi kalau di dalam rumah ke barat-baratan, nawarin dagangan. Ayang papi mau ngunjuk apa? Ngunjuk kopi apa ngunjuk susu? Wedang teh Pak Haji, tapi karena Pak Haji minta susu, ibunya istrinya juga manut. Mau ngunjuk wedang kopi apa ngunjuk wedang susu? Kan si suami langsung milih sekarang. Kopi dingin ya kena, susunya ngomong kau bengi. Ye, susu kental manis Indomilek. Ngaji salah paham mulu. Udah nawarin unjukan, nawarin dagangan daharan. Pak, tuang hela. Ya masak nah ibu cuma masak sayur ping-ping sama sayur tahu. Bapak mau ping-ping apa tahu? Bapak ngejawab sekarang ping-pingan dingin ya kena. Tempene ngomong kau bengi. Si bapak pinter. Oh masanya ping-ping sama tahu, mintanya tempe. Tapi yang dimaksud si bapak tempe gedele segitiga. Jangan ketawa mulu Bu, ini saya ngomong lagi betulan. Tempe kedele segitiga. Bentar. Cilacap
tempe kedelai itu rata-rata segitiga, itu yang gurih, beda sama tempe mendoan. Kalau tempe mendoan tipis lebar, tapi kalau tempe yang saya maksud ini rata-rata di kampung kami tempe yang paling gurih digoreng tempena segitiga bentuknya, namanya tempe contong. Nggak percaya silakan main ke Cilacap, tempe contong namanya. Di sini tak aya tempe nu segitiga, tak aya. Ayana tempe segi naon? Segi berapa? Segi 4. Masya Allah. Berarti tempenya mau pamulian amba-amba ya Bu? Injelan ketawa mulu, salah paham nih. Ngaji kok pikirannya macam-macam. Ini lagi ngebahas tempe kedelai Cesartina. Jadi yang dimaksud si bapak, karena ini musim BBM naik, serba naik semua, masaknya yang tempe kedelai. Ya mau segi 4 segi 3 lah terserah, pokoknya tempe. Ini namanya wong wadon ternyata disuruh guyup rukun ama suami, saling pengertian, apalagi memanage ekonomi di persaingan yang begitu ketat zaman sekarang ini. Cari duit zaman sekarang susah Bu, cari duit susah. Maka hari ini suami istri disuruh ta'awun, kerjasama, saling pengertian. Apalagi zaman-zaman HP online sekarang. Mau usaha online silahkan, tapi tetap kita mengikuti koridor yang ada. Jangan sampai kita usaha online malah buat nipu orang, buat minteri orang, jangan sampai. Kita cari manfaat, jangan sampai ada madorot, jangan rezeki syubhat, apalagi rezeki haram. Mari kita punya dasar ilmu agama kayak Mas Andi dan Mbak Rumyati ini pun alhamdulillah alumni dari Pondok Pesantren Al-Huda. Betul? Leres? Berarti beliau-beliau ini sudah punya pondasi yang kuat, nggak usah mawi diajarin nama mumpuni bocah cilik kemarin sore. Bocah kencur minyak belek lancung ora gepeng, maka nggak usah mawi saya harus muluk-muluk. Tentu beliau-beliau sudah paham pondasinya. Kurutul Uyun khatam, Fatunizar apalagi, wah lebih usah mawi diwarai, insya Allah sudah paham. Apalagi doa Allahumma janibna syaitana wa janibis syaitana ma rozaqtana, kata mudah, nggak usah mawi diwarai. Lalu datang nyengir-nyengir Mas Andi. Ya udah kata malam Jumat lagi nih kan. Ini makanya kalau ngaji sampai jam 2 subuh saya nggak redo Bu. Kasihan pengantinnya. Malam Jumat eman-eman. Soalnya kalau rampungnya jam 2 berarti ngajinya 2:30 baru alumajani benas. Kan kasihan. Maka alhamdulillah tos jam 11. Betul ya jam 11 Ibu? Ya kurang, tadi kan seneknya jam 9:30 kan. Ini tadi saya bilang sama panitia dan keluarga besar Pak Warso, saya minta ngajinya lebih awal saja. Karena yang pertama saya udah 2 hari belum pulang ke rumah. Udah dari kemarin, termasuk mah sebentar, biasanya sampai 4 hari melalang buana. Makanya belum nikah-nikah sampai sekarang. Iya, soalnya kalau melalang buana mampirnya kan di pinggir-pinggir jalan sholatnya, takut ketemu gerandongan nyang-nyangan. Maka sampai hari ini masih ta'alum dulu, masih ngaji terlebih dahulu. Tadi saya bilang sama Pak Warso, tolong ngajinya jangan mulai kemalaman. Kenapa mumpuni? Soalnya kan saya masih bocah. Kalau ngaji kemalaman kan bahaya Bu, apalagi siang nggak tidur. Kalau siang nggak tidur kan malamnya rewel Bu. Kan bocah siang nggak tidur malamnya rewel. Maka alhamdulillah insya Allah ini sudah jam 11, insya Allah tos cukup. Karena hari ini malamnya malam Jumat Kliwon. Udah pada baca Yasin belum? Udah baca Al-Kahfi belum? Belum. Nanti sampai rumah jangan lupa wudhu dulu, mau sholat witir terlebih dahulu mangga. Bentar, ini kresek-kresek mau pada kemana? Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan uih ka bumi, maka suaminya nikah lagi.
Jangan terlebih dulu pulang ke rumah karena nanti akan dipimpin doa langsung oleh Romo Kiai kita, oleh Bapak Kiai kita. Jadi mohon maaf. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Warso, Ibu Inah, Bapak Syamsi sakeluargi, sareng pengantin sarimbit. Karena wasilah beliau saya bisa silaturahmi ke pamulihan yang begitu luar biasa. Walaupun tidak kebagian snack, ngajinya di gelap-gelapan, malah ngajinya diselasakan, ngisor wit pelembarangan. Wit jati apa wit apa tuh? Oh, wit jati barangan. Inilah dasar orang pamulian, memang orang-orang yang dasar beriman. Yang kedua, saya yakin Pak Warso ini punya amal soleh. Kenapa punya amal soleh? Karena namanya hajat pribadi Bu. Walaupun diundangkan kiai kondang, banyaknya jamaah itu adalah dipengaruhi dari kehidupan sehari-hari sahibul hajatnya. Walaupun ngundang kiai kondang, tapi sahibul hajatnya kok adalah orang yang gak biasa gaul di masyarakat. Ada acara pengajian pun gak pernah datang, tetangga sakit gak mau nengok. Itu maaf ya, ketika punya hajat biasanya yang kondangan jarang Bu. Tapi hari ini yang kondangan banyak, yang rawuh banyak, yang ngaji juga banyak. Bukan karena mumpuni sebagai maknanya, tidak. Tapi saya yakin Pak Warso punya amal soleh. Ya mungkin salah satunya cinta sama istri, diajak ibadah, mendidik anaknya di pondok pesantren semua. Bahkan beliau dagang usaha pun, jualan jadi juaragan sapi. Alhamdulillah selalu cari rezeki yang bersih. Maka ketika punya amal soleh hari ini diganti oleh Gusti Allah dengan banyak yang hadir mendoakan pengantin semuanya. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan pinanganten sarimbit Mbak Andi sareng Mbak Rumiati dijadikan keluarga yang mawaddah warahmah sakinah, diberikan dzurriyyah yang sholih sholikah, keluarga nu ahli ibadah, keluarga yang ahlul jannah, segala hajat tansah diijabah Allahumma. Bapak Warso, Ibu Inah, Bapak Syamsi sekalian diberikan sehat panjang umur, ingkang manfaat ingkang barokah, diberikan dzurriyyah ingkang sholih sholikah, sumrambah kepada kita semua para jamaah. Kita semua ditetapkan imanna, ditetapkan Islamna, ditambahkan ihsanna, husnul khotimah pungkasana. Amin Allahumma. Monggo samangke doakan dipimpin langsung oleh Romo Kiai kalian Bapak Kiai. Sumonggo kangge rasa takdim kami santri kepada para masyayikh, guru-guru kami di desa Pamulian, khususnya di kecamatan Larangan ataupun kecamatan Ketanggungan. Terima kasih Romo Kiai kita yang selalu hadir memberikan bimbingan kepada kita semua. Moga-moga para kiai-kiai kita diberikan sehat panjang umur ingkang manfaat ingkang barokah, dan diberikan yang alim supaya bisa membimbing kita semuanya dunia ngantos dumugi akhirat. Allahumma. Saking kalau cekal semanterumin segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Usiku nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Kiai Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, sadeuacan ngadua sasarengan sakabeh manusia termasuk anu hadir sadaya dicatat di Lauhil Mahfud baik sakian wasyaidah. Rek bagja aya catatanana, rek cilaka aya catatanana, namina takdir mu'alak. Ketentuan Allah dalam kurung takdir mu'alak bisa dirubah. Seandainya bak mubaligoh, bak mumpuni bade nikah dalam takdir tahun 2029 dalam catatan, dengan doa masih bisa dirubah tahun 2025 lewat doa.
La yarudul qada illa doa. Bapak-bapak, ibu-ibu pada cilaka besok pagi, tapi belum sampai kepada kecelakaan, masih dapat diundur, dapat ditolak, dapat diselamatkan oleh Allah lewat doa hamba Allah. Semoga yang mau celaka dirubah jadi selamat, yang selamat sampai realisasi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma hasil maqasidana wa farrij humumana wa nafis qurubana waqdi hawaijana. Allahumma aslih lana umurana fi dinina wa dunyana ma'as salamah wal barakah. Allahumma in kunta katabtana fi ahli sa'adah fasbitna biha ya Allah, wa in kunta katabtana fi ahli saqawah pamhu biha ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka siratal ladzina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi